Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya, apakah kita ini bersaudara? Ya, yang mengikat kita apa? Dua ikatan. Ikatan yang pertama, apapun suku kita, apapun bahasa yang kita pakai, kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat, ini ikatan kita yang pertama. Kalau ada di sini yang tidak Islam, yang tidak Muslim, yang tidak bersyahadat, dia saudara kita juga. Yang mengikatnya adalah Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang apa lagi masyarakat kita ini cinta NKRI. Subscribe, like, share, and comment. Subscribe, share, and comment. Ikatan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi antar masyarakat ini nggak kelahi, nggak musuhan. Karena kalau berkelahi musuhan, menang jadi arang, kalah jadi debu. Betul? Apanya yang betul? Menanam pokok kayu susah, sulit, payah, disiram, dirawat, dijaga. Tapi kalau kita kelahi, dibakar ini hutan, jadi arang. 5 menit jadi debu, dihembus, hilang, tak bermakna sama sekali. Siap jaga persatuan? Siap jaga ukhuwah Islamiyah? Siap jaga NKRI? Takbir! Kenapa Ustadz ini teriak-teriak? Saya biasa aja, mikrofonnya mantap. Yang sakit-sakit, yang pusing-pusing, yang pening-pening, yang sakit kepala, jangan khawatir. Posko kesehatan sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini krisis persaudaraan. Masjidnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Tuhannya satu. Cakar-cakaran dalam masjid hanya karena jilbabnya beda. Yang satu jilbab panjang, yang satu jilbab pendek kelahi. Kalau jilbab panjang sama jilbab pendek kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Mudah-mudahan yang jilbabnya pendek karena belum ada duit beli kain panjang, buah sawitnya makin lebat. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Pohon sawit di belakang. Kelihatannya sudah tua ini sawit, sudah hampir mau di replanting. Replanting, tanam ulang, bukan teplanting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sekarang sedang berada di dalam dunia yang orangnya saling berperang. Datanglah namanya Arab Spring. Apa namanya? Angin kencang. Libya hancur, Suriah hancur, Irak hancur, Yaman hancur. Indonesia insya Allah sampai hari kiamat tetap dijaga Allah SWT. Amin. Datanglah Vladimir Putin menghantam Zelensky di Ukraina. Efeknya apa? Tepung gandum mahal, karena kita beli tepung gandum impor dari Ukraina. Tapi ini macan wis loro. Tadi siji iki loro, telu papat lima enam pitu wolu songo 10. Siji meneh nang kene. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak ini kita didik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bapak-bapak kiai, alim ulama, para alim, para ulama, para kiai pakai sarung. Ada bapak-bapak pakai jubah. Ustaz Abdul Somad pakai celana. Ya enggak apa-apa. Jangan kelahi hanya karena itu semua. Mau pakai celana, mau pakai sarung, mau pakai jubah, yang penting menutup
yang penting nutup aurat. Nah, manusia yang lupa tadi, kalau sudah kaya lupa dulunya miskin. Betul? Kalau sudah gagah perkasa punya kekuasaan, lupa dia dulu rakyat jelata. Padahal dulu pertama nikah nggak punya orang duit apa-apa, tapi begitu sudah sugih, mobilnya mewah, rumahnya cantik, lupa. Maka kata pepatah, kacang lupa pada bungkusnya, karena kacang sekarang nggak pakai kulit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka manusia yang lupa tadi diingatkan, tapi masih ingat rumah. Ustaz Abdul Somad keluar hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok masih pulang ke Riau. Ada yang lebih parah, lupa nama, lupa anak, lupa bojo, lupa istri. Itu bukan manusia, itu jenenge apa? Amnesia. Sudah nggak ingat apa-apa. Manusia yang lupa ini diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Apa jenenge? Tausiah. Maka hari ini diingatkan, watawasau bil haq, watawasau besok. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah? Abdul Somad. Dia dalam rangka apa? Dia datang dalam rangka ingat mengingatkan. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kawan dan teman. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Spiderman, Superman, Suparman, Suparmin. Mohon maaf Pak kalau namanya disebut, jangan saya disomasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi? Ada 5 yang dia sampaikan. Yang pertama, bahwa kita bersaudara. Yang kedua, kalau sudah bersaudara maka saling mengingatkan. Ini yang kedua. Kalau ada tetangga kita nggak sholat, yang salah kita apa dia? Ada yang jawab nggak bunyi. Kalau tetangga kita nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, rambutnya masih terbuka, yang salah kita apa dia? Yang salah kita, karena nggak ngingatkan dia. Ibu, oh ibu, nanti kalau tetangganya nggak pakai jilbab, kasih hadiah jilbab ya. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Apik. Melepuh. Setelah masuk ke dalam, ono apa mbak? Saya mau ngasih hadiah jilbab. Saya lihat kamu belum pakai jilbab, pakai ya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Yo wes, ora apa-apa. Sampean mlebu neraka duluan ya. Yang penting tanggung jawab kita sudah selesai. Jangan diam. Ini banyak orang sekarang nggak peduli sama tetangga. Yang penting saya masuk surga, anak saya, suami saya, tetangga bukan urusan saya. Ini bukan orang beriman. Karena Nabi mengatakan, apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kuntum khaira ummah. Dibacakannya ayat Al-Quran. Kamu ini umat yang paling baik. Kapan kamu menjadi umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang buat baik. Jangan baik sendiri aja. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Masalah orang nggak sholat bukan urusan saya. Ini bukan orang Islam. Karena orang Islam nggak mau mlebu nang surga sendirian. Dia maunya masuk surga rame-rame berjamaah. Saya mau masuk surga dengan bapak ibu semua. Kenapa? Nggak ada lo nggak rame guys. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah, jadikan mereka orang-orang yang sabar ya Allah. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang, yang keluar dari mulut mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Masa lalu kami kelam banyak dosa dan salah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Aib cacat kami tutupi di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah.
Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Anak-anak kami jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Dulu ketika anak kami lahir, kami yang membisikkan ke telinganya asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak ingin minta banyak dari anak kami itu. Kami hanya ingin saat kami mati meregang nyawa, mereka lah yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidina, ayah kami yang sudah berpeluh habis tenaganya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, meregang nyawa dia melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium, tapi sebagiannya sudah meninggal dunia. Kami hanya dapat berkata Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami begitu banyak, tak ada yang dapat mengampuninya illa anta, kecuali engkau saja ya Allah. Wala aziban illa zawajta, kepada saudara kami yang lajang, mudahkan rezekinya, berikan dia kelapangan hati, bisa dia menikah, melanjutkan hubungan keluarga yang baik-baik ya Allah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan umat kami, selamatkan saudara kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Dan jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat kami meninggalkan dunia ini, yang ingin yang kelahir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf segala kehilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana ya calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Merdeka!